Di tengah-tengah banyak pemahaman yang senantiasa membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, bahkan meneraka-nerakakan terhadap amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau Bapak Ibu lihat di media sosial dan media televisi seminggu terakhir, begitu kencangnya bulian terhadap Gus Miftah karena bersikukuh mempertahankan ajaran-ajaran budaya, dalam hal ini wayang. Saya dibully habis-habisan, trending di Twitter 2 hari berturut-turut. Nama saya paling atas, bahkan di atasnya Pak Jokowi. Twitter saya disebut lebih dari 37.000, sementara Pak Jokowi hanya 8.000. Kenapa? Karena saya bersikukuh istiqomah bahwa bangsa ini tidak boleh kehilangan akar budayanya, bahwa budaya adalah merupakan ruh bangsa Indonesia, dan kita generasi muda wajib untuk menjaganya. Betul? Makanya saya nggak rela ketika wayang dikatakan haram, ketika wayang mau dimusnahkan. Saya gelar wayangan di pondok karena dari awal saya punya prinsip di dalam berdakwah, membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Budaya tanpa agama pasti salah. Agama tanpa budaya pasti tidak akan terasa indah. Makan sekuteng sambil nonton wayang. Ada Ustadz ganteng hadir di Ketapang. Beli kacang keliru buku. Hai warga Ketapang, I love you. Ada satu bahasa yang disebut di dalam bahasa Arab namanya mahabbah. Mahabbah itu dalam bahasa Inggrisnya love, dan dalam bahasa Indonesianya kita mengenal istilah cinta. Kalau bahasa Jawanya kita mengenal bahasa tresno. Mahabbah atau rasa cinta adalah satu hasrat yang membuat satu keinginan yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya susah menjadi mudah, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Maka saya katakan, kalaulah tidak karena cinta, tentu berat rasanya saya hadir di tempat ini dengan medan dan jalan yang luar biasa. Seolah-olah dihantam ombak walaupun tidak ada airnya. Sepanjang perjalanan goyang kanan dan goyang kiri. Mudah-mudahan ke depan Ketapang menjadi kabupaten yang baik jalan-jalannya. Amin. Tadi siang saya bilang sama Pak Wakil Bupati di air Upas, itulah bedanya Ketapang dengan Jakarta. Bedanya apa, Gus? Kalau di Ketapang begitu banyak jalan berlubang, sementara di Jakarta banyak lubang berjalan. Masuk cangkemmu. Maka malam hari ini saya bersyukur dengan perjalanan yang begitu panjang. Saya mempunyai pengalaman baru, karena setiap daerah yang saya datangi punya banyak cerita dan pengalaman. Saya pernah Pak pengajian di Jakarta, dijemput sama teman saya Ahmad Sahroni pakai Ferrari. Ngaji di Lampung dijemput pakai helikopter. Kemarin di Malang dijemput pakai private jet. Tapi yang paling berpengalaman di Ketapang. Dengan begitu banyaknya jalan berlubang dan bergelombang, maka ini akan saya catat dalam memori sejarah saya, bahwa saya pernah hadir di satu tempat yang jalannya terjelek sedunia. Dua kali Pak Wakil Bupati ikut saya ngaji, mudah-mudahan Wakil Bupatinya bisa jadi Bupati. Dan tentunya jangan hanya numpang pengajian Pak, tapi besok ngundang sendiri.
Maka malam hari ini cukup saya katakan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk sekarwa, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Kalau kondisinya seperti ini Pak Wabub, saya katakan melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan jalan jelek di ketapang mana bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Demikian juga malam hari ini panitia dengan segala ikhtiar, dengan segala usahanya untuk bisa menyelenggarakan pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini menjadi sebuah keharusan dan begitu urgent dan pentingnya. Kenapa? Di tengah-tengah banyak pemahaman yang senantiasa membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, bahkan meneraka-nerakakan terhadap amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau Bapak Ibu lihat di media sosial dan media televisi seminggu terakhir, begitu kencangnya bulian terhadap Gus Miftah karena bersikukuh mempertahankan ajaran-ajaran budaya, dalam hal ini wayang. Saya dibully habis-habisan, trending di Twitter 2 hari berturut-turut. Nama saya paling atas, bahkan di atasnya Pak Jokowi. Twitter saya disebut lebih dari 37.000, sementara Pak Jokowi hanya 8.000. Kenapa? Karena saya bersikukuh istiqomah bahwa bangsa ini tidak boleh kehilangan akar budayanya, bahwa budaya adalah merupakan ruh bangsa Indonesia dan kita generasi muda wajib untuk menjaganya. Betul? Makanya saya nggak rela ketika wayang dikatakan haram, ketika wayang mau dimusnahkan. Saya gelar wayangan di pondok karena dari awal saya punya prinsip di dalam berdakwah, membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Budaya tanpa agama pasti salah. Agama tanpa budaya pasti tidak akan terasa indah. Kita hari ini bisa hadir dengan penuh sopan santun, ini merupakan produk agama dan produk budaya. Ketika agama memerintahkan tolong tutup auratmu, maka dengan berbudaya kita bisa menciptakan pakaian yang kita gunakan. Perintah agamanya menutup aurat, sementara cara menutup auratnya adalah budaya yang harus kita pahami. Maka saya pikir sangat lucu ketika budaya-budaya itu mau dihilangkan. Yang terjadi, mohon maaf, saya dihantam fitnah yang luar biasa, dibully. Tetapi Pak Wabub, saya kasih trik bagaimana kemudian kita biasa-biasa saja ketika dibully. Pak Wabub, Pak anggota DPR, sampai tak kasih tahu, 4 tahun terakhir saya itu viral 4 kali, Pak. Tahun 2018 saya viral, pengajian saya di klub malam dan di lokalisasi. Saya pengajian di Bali bersama Mbak Elsie. Kalau di Jawa Timur namanya Purel, perempuan rela di usel-usel. Saya pengajian di Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Tempatnya namanya karaoke, katorok dibuka oke. Saya pengajian dengan 500 mbak-mbak seksi. Saya dibully karena sholawatan dengan mbak-mbak seksi. Walaupun menurut saya sebenarnya tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Itulah alasan Pak, kenapa saya pakai kacamata hitam, supaya kalau ngelirik yang seksi tidak kelihatan. Saya dibully, Miftah menistakan agama. Kenapa? Wong sholawatan di tempat orang mabuk. Saya bilang, tempat yang dianggap baik itu masih berpotensi buruk, maka tempat buruk harus berpotensi baik. Saya kemarin pengajian di Keranggan, Temanggung. Satu siang pengajian dihadiri oleh 20.000 orang. Yang kecopetan berapa Pak? 20 orang. Banser menyelamatkan, ada jamaah pingsan, dompetnya hilang.
Kalau tempat yang berpotensi baik saja masih ada kejahatan, artinya apa? Tempat yang dianggap maksiat harus ada kebaikan. Maka saya bilang sebaik-baiknya tempat ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Saya masuk ke sana, kenapa? Karena orang baik dan orang buruk bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pernah berbuat baik. Maka kemudian saya muncul satu quote, orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Saya datang ke sana karena saya punya prinsip menyalakan lampu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Saya hadir ke sana, Pak, ketemu dengan para pemabuk, ketemu para PSK di lokalisasi, ketemu anak-anak clubbing yang suka mabuk dan lain sebagainya. Viral 2018, saya dibully habis-habisan. Bahkan ketika wawancara di TV, ada seorang kiai yang mengatakan yang dilakukan Miftah itu memalukan. Kenapa? Menjual agama di tempat lokalisasi dan klub malam. Akhirnya saya ditanya sama hostnya, apa respon Gus Miftah? Saya jawab, kalau yang saya lakukan pengajian di klub malam itu dikatakan memalukan, lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka.